Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi husnil muamalati bi abaihim wa ummahatihim wa a'anahum 'alal birri. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala birri abaina wa ummahatina. A'inna ya Rabbana ala birri abaina wa ummahatina. Wasurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Ya Rabbana wa ya ghafira dhunubi ighfiri dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana warzuqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang amat mulia. Ketahuilah, semua tempat, apapun itu tempat, jika digunakan untuk menuntut ilmu, menjadi sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Sampai disebut oleh Rasulullah sebagai taman di dalam surga. Taman di dalam surga. Dan tidak akan bisa menginjakkan taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua adalah ahli surga yang berada di atas bumi saat ini. Ada silsilah yang akan kita hadirkan pada pertemuan ini untuk menyempurnakan upaya kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau urusan ibadah, insya Allah semuanya sudah beribadah. Sholat 5 waktu, membayar zakat, insya Allah. Akan tapi banyak orang tertipu dan terlena, sehingga ia hanya sibuk mengurusi urusannya dengan Allah, lupa bahwasanya dia hidup dengan sesama manusia. Dan nanti di akhirat ada orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat beliau, atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu, wahai sahabatku, siapakah orang bangkrut? Para pebisnis dari sahabat Nabi langsung faham, orang bangkrut adalah orang yang la dirham lahu wala mata, yang tidak punya apa-apa. Berdagang habis barangnya, nggak punya duit, itu orang bangkrut. Akan tapi Nabi mengatakan, bukan itu yang aku maksud orang bangkrut. Akan tapi yang disebut sebagai orang bangkrut adalah orang ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, siyamin, puasa, zakat, banyak amal ibadahnya. Akan tapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa qadhafa hadza. Akan tapi waktu di dunia hidupnya adalah punya urusan dan masalah dengan sesama. Sesaat memukul si B, si A, sesaat mencaci si B, sesaat menggunjing si D, sesaat menuduh dengan kejahatan kepada si E, dan seterusnya. Rupanya dia punya banyak masalah dengan sesama manusia. Para sahabat Nabi belum bisa faham bagaimana orang ini disebut sebagai orang bangkrut. Iya, mereka disebut sebagai orang bangkrut nanti di saat mereka akan berlenggak menuju surga dengan amal yang ia lakukan waktu di dunia. Ternyata orang-orang yang telah didolimi waktu di dunia semuanya menuntut dan berkata kepada malaikat, wahai malaikat, jangan boleh itu masuk surga. Malaikat bertanya, apa urusanmu? Mereka telah melakukan kepadaku begini, semua menuntut. Sehingga malaikat mengadu kepada Allah, sehingga Allah mengatakan, khud, ambil dari kebaikan orang ini, berikan kepada orang yang didolimi tadi. Orang yang katanya ahli surga tadi, diambil kebaikannya, dibagi-bagikan kepada orang yang telah dianiaya, didolimi, sampai habis kebaikannya, ternyata kejahatannya masih banyak. Lalu Allah memerintahkan, ambil dari kejahatan orang yang telah dianiaya dan didolimi,
tumpangkan, suruh membawa orang yang berbuat zalim tersebut, lalu lemparkan ke neraka jahanam. Kelihatannya di dunia ahli surga, rajin ibadah, sholat malam, puasa dan seterusnya, akan tapi urusannya dengan manusia tidak benar, maka dia adalah orang yang rugi dan dia adalah ahli neraka. Maka sekarang kita akan benahi urusan kita dengan sesama manusia. Jangan berbuat zalim. Semua manusia. Akan tapi ada orang yang paling berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Orang yang paling dekat dengan kita, maka semakin dekat semakin gede dosa. Kalau kita berbuat salah dengan orang di pinggir jalan, lalu tiba-tiba kita menempeleng, dosa. Tapi jika yang kita tempeleng adalah istri di rumah kita, dosa di atas dosa. Kalau kita ngomong kasar dengan orang di pasar, dosa. Tapi kalau ibunda kita yang kita kasar, dosa, dosa di atas dosa. Maka kita mulai dari orang yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua kita. Ayo insya Allah silsilah nanti akan kita benahi. Bagaimana kita dengan saudara kita, bagaimana dengan istri, dengan suami. Nggak kebayang kalau orang kenal Allah eker-ekeran dengan saudara, musuhan dengan saudara. Nggak kebayang orang kenal Allah, seorang suami nempeleng istri, apalagi ngomong kasar, caci maki. Nggak kebayang. Semua akan ada hitungannya di hadapan Allah. Maka harus belajar kita. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan terjerumus nanti seolah-olah ahli surga, ahli ibadah. Ahli ibadah kayaknya bakal masuk surga, akan tapi ternyata dia zalim kepada anaknya sesaat, zalim kepada istrinya sesaat, dan zalim kepada yang lain-lain. Masya Allah. Maka harus kita benahi satu demi satu. Sekarang urusan kita dengan orang tua kita. Bagaimana Allah perintahkan kita untuk berbakti pada orang tua. Dan kalau kita mendengar hal yang semacam ini, jangan melihat orang lain, akan tapi lihat diri kita sendiri yang punya bapak dan ibu. Allah menyeru kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah menjadikan keputusan, tidak bisa dibantah karena keputusan dari Allah, bahwasanya engkau tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Ibadahmu hanya kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Yang kedua apa? Wa bil walidaini ihsana. Dengan berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Harus. Dan ini dijajar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua dijajar dengan beribadah kepada Allah, dan begitu pentingnya dan begitu besarnya hak orang tua. Pandanglah mereka dengan mata cinta, kasih sayang, penghormatan, pengagungan, pengabdian, pengorbanan, kesabaran melayani mereka. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan kemuliaan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berperang. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad. Mada turid, kau ingin apa? Abtaghil ajra minallah, aku ingin dapatkan pahala dari Allah. Lalu Nabi bertanya, ahayyun walidak, apakah bapak ibu masih ada? Naam ya Rasulullah, bapak ibuku masih ada. Fabihima fafihima fajahid. Maka jihadmu adalah berbakti kepada orang tuamu. Sebagian orang mengatakan, aku ingin surga ya Rasulullah. Irji ila ummika walzam rijlaha fa thammal jannata. Ada orang ingin berjihad mendapatkan pahala. Ada orang ingin mendapatkan pahala, ngadu kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin mendapatkan pahala. Aku ingin mendapatkan pahala. Dijawab oleh Rasulullah, bapak ibu masih ada? Masih ada ya Rasulullah. Maka ketahuilah, dengan orang tuamu itulah pahalamu. Surgamu ada di situ. Maka tekuni ibumu, bersamalah ibumu, dekatlah dengan ibumu, maka surgamu ada di situ. Dan masih banyak riwayat-riwayat tentang berbakti kepada orang tua. Termasuk bapak, bukan ibu saja, semua orang tua, bapak ibu kita. Kemudian, kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman untuk orang yang durhaka kepada orang tua. Awas berdurhaka kepada orang tua, ancaman. Di sesaat Nabi Muhammad mengatakan la yandur thalathatun, sesaat Rasulullah mengatakan Allah tidak akan melihat. Thalathatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah, 3 orang yang tidak bakal dilihat oleh Allah dengan rahmatnya di hari kiamat. Siapa mereka itu? Di antara adalah al-aq bil walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak dilihat oleh Allah dengan kasih sayangnya.
yang tidak dilihat oleh Allah dengan kasih sayangnya, maka dia akan sengsara sepanjang perjalanannya di mahsyar sampai masuk neraka jahanam. Imam Hakim meriwayatkan hadis tersebut. Sesaat Nabi Muhammad mengatakan dalam riwayat lain, thalathatun la yadkhulunal jannata, 3 orang tidak akan masuk surga, di antaranya apa? Al-aqulil walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Dan sesaat dikatakan akan dikutuk, dan sesaat dikatakan amalnya tidak terima. Suatu ketika ada orang datang kepada Rasul, ya Rasul, arwaita in shallaitu khamsa wa sumtu ramadana wa addaitu zakata wa hajjajtul baita. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku sudah melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, semuanya? Famali, apa yang aku dapatkan? Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu semua, kana ma'asyuhada'i wassalihin, mereka akan bersama orang-orang mati syahid, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, illa ayyaqqa walidayhi, kecuali dia telah mendurhakai orang tuanya. Batal itu semuanya. Mengerikan. Ini adalah riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang kita merenung hukumannya yang sangat mengerikan. Tidak cukup kita mengerti keutamaannya, tapi ingat hukuman yang sungguh luar biasa. Dikatakan, Imam Hakim meriwayatkan satu hadis, kullu dzunub, dan berarti kullu dzambin yuakhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati illa uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al mamat. Semua dosa itu akan ditunda hukumannya nanti di akhirat. Dosa-dosa akan ditunda di akhirat, maksudnya sampai di akhirat ditunda. Kalau nanti minta maaf akan diampuni. Illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada orang tua, fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al mamat. Allah akan memberikan hukuman di dunia sebelum mati. Makanya hati-hati dengan durhaka kepada orang tua, tidak akan bahagia. Orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Bahkan dikatakan doanya orang tua untuk anaknya kadu'ain nabi li ummatihi, seperti doanya Nabi untuk umatnya tidak akan ditolak. Doa orang tua sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali anak yang durhaka kepada orang tua. Kalau ada anak durhaka kepada orang tua yang katanya orang tua aku rela aku maafkan, tapi kalau anak yang durhaka, tidak akan nyambung doa orang tua tersebut. Biarpun orang tua itu berdoa di depan Ka'bah dengan mengucurkan air mata darah, tidak akan sampai kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Terputus. Karena apa? Sang anak tidak butuh lagi dengan orang tua. Buktinya dia durhaka kepada orang tuanya. Bahkan begitu besar haknya orang tua kalau kita ingin beribadah. Apalagi yang namanya urusan pekerjaan, urusan yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan ibadah saja kalau ternyata orang tua kita lebih butuh kepada kita, batal. Jangan lakukan ibadah orang tuamu menunggu. Kisah Juraij dipanggil oleh ibundanya mencari dia. Dia tengok di tempat beribadatnya masih sholat, ibunya datang masih sholat. Ibunya mau minta tolong. Dilihat lagi masih sholat, dilihat lagi masih sholat. Padahal tidak dosa, dia beribadah kepada Allah. Ternyata setelah itu dikerutuk, digeruduk, digerebek sama orang, dilempari, dituduh dia melakukan zina. Padahal dia tidak berzina. Dihukum gara-gara apa? Menjadikan orang tuanya kecewa. Hati-hati dengan orang tua, masya Allah. Ada orang ngomong kasar sama orang tua, wah seenaknya ngomong. Ibadah ini, urusan ibadah saja ternyata harus kita nomor 2kan, kecuali wajib. Kalau wajib tidak bisa. Bahkan wajib pun masih ada tawar. Misalnya di rumah kita ada seorang ibu yang sakit, harus kita temani. Lalu harus sholat Jumat kita temani ibumu. Kalau ibumu harus engkau temani, dan tidak ada lagi yang menemani. Dan dia sangat butuh kepadamu, sangat sayang kepadamu. Luar biasa. Bapak, ibu, orang tua. Ada salah satu tabi'in, bukan sahabat Nabi. Beliau hidup pada zaman Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Namanya tabi'in. Namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu masya Allah, luar biasa, termasuk golongan kekasih Allah, wali besar. Hebatnya, Nabi Muhammad pernah titip salam. Suatu ketika Nabi Muhammad bersama Imam Ali dan bersama Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, wahai Ali, suatu ketika akan ada orang datang ke tempat ini,
ke Mekah ini namanya Uwais Al-Qarani. Kalau kau ketemu dengan Uwais Al-Qarani, jangan lupa aku titip salam kepadanya. Yang kedua, engkau minta doa kepadanya, karena dia termasuk orang pilihan Allah. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mendengar pesan Nabi itu penasaran. Sampai Nabi titip salam dan aku suruh minta doa. Tentu ini orang yang luar biasa besar. Pada zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar ditunggu, tidak pernah ada orang yang namanya Uwais Al-Qarani. Hingga pada kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, rombongan haji dari Yaman, waktu ditanya, adakah di antara kalian orang-orang yang namanya Uwais Al-Qarani? Mereka menjawab, iya ada Uwais Al-Qarani. Mana dia? Dia aku sewa untuk mengembala kambing dengan 20 dirham, sekarang dengan kambing. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali bingung, masa orang seperti itu disalamin oleh Nabi SAW. Benar namanya Uwais Al-Qarani? Iya betul namanya Uwais Al-Qarani. Di mana? Di sana. Jadi kalau orang dulu itu perjalanan jauh itu nggak membawa duit, nggak ada ATM. Jadi bawa binatang ternak untuk disembelih, onta, kambing, di atasnya nanti ada beras. Jadi sambil perjalanan nanti kalau lapar habis disembelih dimakan. Itu bawa kambing, dan yang mengembala ini namanya Uwais Al-Qarani dari Yaman ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali penasaran, masa iya? Dan juga setengah ragu kok, pengembala kambing, tapi sampai Nabi titip salam. Tapi pesan Nabi seperti itu, dan jawaban orang-orang yang datang dari Yaman memang seperti itu. Akhirnya datanglah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ke tempat pengembalaan kambing. Dicari tidak ada, duduk di pojok sana, compang-camping, bajunya sederhana. Akhirnya dekati, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Engkau Uwais Al-Qarani? Iya, aku Uwais Al-Qarani. Dari Yaman? Iya. Belum begitu kenal, siapa engkau? Aku adalah Umar bin Khattab dan ini adalah Ali. Kaget dia, Khalifah Umar, Sayyidina Imam Ali. Dirangkul, dipelukan, apa? Ini sahabat Nabi. Masya Allah, ketemu Khalifah ini gak gampang. Akhirnya, kenapa engkau kesini ya Khalifah? Aku disuruh Rasulullah. Suruh apa? Aku disuruh minta doa kepadamu. Hah? Bukan aku yang minta doa kepadamu, bukan engkau minta doa, engkau sahabat Nabi, engkau dekat dengan Rasulullah dan engkau bantu Rasulullah. Tidak, aku disuruh Rasulullah untuk minta doa kepadamu ya Uwais. Ya Uwais, aku disuruh minta doa kepadamu. Sayyidina Uwais berkata, Rasulullah menyuruh engkau minta doa kepadaku. Ya Rasulullah menyuruhku untuk minta doa kepadamu, dan tidak hanya sampai di situ ya Uwais, ketahuilah Rasulullah titip salam untukmu ya Rasulullah. Ya Uwais, Rasulullah titip salam untukmu. Seketika Uwais menangis. Khalifah, ya Ali, benarkah Rasulullah titip salam kepadaku? Iya. Alaikuma wa alaihis salam. Untukmu hai Khalifah dan Ali, dan juga untuk Rasulullah SAW. Menangis dan dipeluk Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Umar berkata, Uwais, doakan saya dulu. Doakan saya, didoakan. Setelah didoakan, Sayyidina Umar bertanya, Uwais, kau punya amal apa sampai Rasulullah titip salam kepadamu? Tidak, aku tidak punya amal apa-apa. Kau anak muda, kau sehat, kau pernah ketemu Rasulullah? Tidak, aku tidak pernah ketemu Rasulullah. Lalu selama ini kau di mana? Aku di Yaman. Apakah kau tidak rindu dengan Rasulullah? Kenapa kau tidak ke Mekah ingin ketemu Rasulullah atau ke Madinah? Menangis Uwais Al-Qarani. Wahai Khalifah, kalau engkau bertanya tentang kerinduanku kepada Rasulullah, maka kerinduanku adalah kerinduan yang tidak ada tandingannya. Kalau engkau bertanya tentang kerinduanku kepada Rasulullah, kerinduan yang tidak ada tandingannya. Sungguh setiap tahun aku melihat kafilah, melihat rombongan orang haji, aku hanya bisa melihat mereka pergi haji dan mereka bakal ketemu Rasulullah, tapi aku tidak bisa. Khalifah Umar berkata, kenapa kau tidak ikut rombongan itu? Ya Khalifah, sungguh aku ingin bersama mereka lalu ketemu Rasulullah. Akan tapi ya Khalifah, di rumahku masih ada ibundaku yang setiap saat aku rawat dan dia butuh bantuanku. Wahai Khalifah. Khalifah Umar terkaget lalu berkata, inilah rahasiamu ya Uwais. Inilah rahasiamu ya Uwais. Lalu Uwais melanjutkan ceritanya, dan ibundaku baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Setelah ibundaku meninggal, aku baru bisa bersama rombongan lalu naik haji ke sini. Tapi Rasulullah sudah tidak ada. Lihat, Uwais Al-Qarani, ibundanya Rasulullah. Kalau dibanding ibunda dengan Rasulullah, hebatan mana? Hebat Rasulullah, Nabi Muhammad. Akan tapi ternyata gara-gara berbakti kepada ibundanya disalamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keindahan dari berbakti kepada orang tua.
Dan kalau sudah orang tua ridho kepada kita, ridho dalam kebaikan, ridho dalam kebenaran, ridho dalam kemuliaan, maka ketahuilah doanya akan mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita menyakiti orang tua, jangankan urusan syariat, kalau kita melanggar orang tua, urusan mubah saja menyakiti orang tua. Bahkan kalau orang tua mengatakan duduk di atas kursi adalah boleh-boleh saja, kursi sana, kursi sini boleh pilih. Tapi kalau sudah orang tua kita berkata duduklah kau di sana, beda. Menjadi wajib, kau harus duduk di sana. Kalau kita langgar, nyakiti orang tua. Masya Allah. Sekarang bagaimana kepatuhan kita kepada orang tua? Tidak akan dapat jalan menuju Allah kalau kita tidak melalui pintu orang tua kita. Uwais Al-Qarani kalau hitung-hitungan mestinya ditinggalkan saja ibunya ketemu Rasulullah, Nabi akhir zaman paling mulianya manusia yang akan memberikan syafaat, yang semua orang rindu untuk bisa melihat wajahnya. Akan tapi Sayyidina Uwais Al-Qarani ternyata lebih senang menunggu ibundanya. Karena apa? Itu juga perintah Rasulullah SAW. Lihat begitu pentingnya bapak ibu kita, ibunda kita khususnya. Kemudian setelah itu kita masuki bagaimana cara berbakti itu. Berbakti itu dengan hati, bukan dengan basa-basi. Basa-basi tidak diterima oleh Allah. Apa yang ada di dalam hatimu, di dalam mengabdi. Ada orang tidak kenal Allah tapi bisa berbakti, tapi baktinya basa-basi. Maka nanti pentingnya pendidikan anak. Kalau anak kita tidak kita kenalkan kepada Allah, tidak punya khusyuk kepada Allah, tidak takut neraka Allah, tidak rindu surga Allah, maka kepala hidupnya basa-basi. Dalam dunia kekafiran basa-basi itu berlaku. Ketemu tetangga basa-basi, selamat pagi, good morning, segala macam, sabahul khair, itu basa-basi. Tapi dalam Islam ada nilai antara kita dengan sesama karena Allah. Seorang anak yang tidak kenal Allah, lihat, kalaupun berbuat baik kepada ibundanya, ketahuilah itu hanya sekedar basa-basi, hanya karena dia pernah diperlakukan baik, maka dia harus berbuat baik, bukan karena Allah. Bahkan mungkin saja terbetik di hatinya satu yang sangat tidak baik, mungkin ingin mengambil harta orang tuanya, memindahkan, merubah sertifikat, nama sertifikat, dan seterusnya. Karena kebusukan di hatinya, karena tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rugi. Jadi yang namanya berbakti dengan hati. Hati dulu, hatiku sambung dengan orang tua. Basa-basi mah enak kalau di luar, mungkin karena dia seorang ustadz atau seorang direktur sehingga dipandang oleh karyawan atau bawahannya, seorang ustadz yang dilihat muridnya. Jadi kalau di jalan ketemu ibundanya, masya Allah dengan ibunya. Tapi kalau di rumah mungkin kasar dia, karena hanya basa-basi, pengen dilihat oleh manusia. Dan itu ada. Nabi pernah mengisyaratkan manusia-manusia munafik seperti itu. Tapi dengan hati, kalau kita sudah berbakti dengan hati, lihat, dia akan hati itu adalah raja di dalam diri kita. Dia akan menjadikan pandangan kita sejuk, kalimat kita lembut, perilaku kita indah. Lihat, sopan santun itu adalah hati yang menggerakkan anggota tubuh kita. Susah kita berbuat kasar kalau sudah hati itu sambung kepada orang tua. Sampai digambarkan kalau seandainya ibundamu memanggilmu, maka jangan kau jawab dari jauh, akan tapi dekatkan telingamu di bibir ibundamu, sehingga ibundamu tidak perlu mengangkat suara. Itu seperti orang jihad di jalan Allah. Hah, apa Umi? Atau seandainya kau ingin berbicara, dekatkanlah bibirmu ke telinga ibundamu atau ayahandamu, sehingga ayahandamu atau ibundamu tidak perlu menoleh. Itu seperti orang jihad di jalan Allah. Coba gambaran yang satu yang sangat indah kalau kita menghayalkannya. Tapi jangan hayal, insya Allah kenyataan. Ibunda kita, ayahanda kita, ini yang harus kita bangun di rumah kita. Jadi dari hati itu bagaimana? Seperti halnya yang berbakti itu dengan hati, durhaka pun mulai dari hati. Berbakti dengan hati. Kita membuat contoh satu anak muda SMP atau SMA zaman dulu itu, biasanya kalau sekolah naik sepeda. Kalau pergi ke sekolah naik sepeda, biasa di ampir-ampiran gitu, sesuai dengan perjalanannya dia nyamperin terus bareng-bareng begitu. Kita pun juga waktu sekolah dulu disamperin dari yang lebih jauh, yuk berangkat, padahal berangkat sendiri juga bisa, cuman enak kalau bareng-bareng. Tiba-tiba suatu ketika anak muda ini disamperin sama sahabatnya, ayo cepat, sudah siang kok, kamu belum siap. Sementara yang disamperin ini lagi makan. Di saat lagi makan begini, temen yang ngasih kode, ngasih komando kalau waktu sudah siang terlambat nanti, ya buru-buru, oh sudah lihat jam, iya sudah siang, hampir terlambat. Buru-buru dia makan, cuci tangan, langsung salaman dengan ibunda, naik sepeda, ngebut sampai di sekolahan. Temennya yang nyamperin tadi langsung masuk kelas, dianya baru nyandarkan sepeda, tatonya diambil lagi sepedanya, kemudian naik sepeda, kemudian pergi, balik lagi.
Setelah beberapa menit atau mungkin setengah jam, 1 jam, balik lagi ke sekolah. Sahabatnya tadi bertanya, "Hei, kenapa kamu pulang lagi? Memangnya ada ketinggalan?" "Enggak." "Terus kenapa? Enggak kerjain PR?" "Enggak." "Lalu kenapa kamu pulang?" Jawabannya sederhana, Bu. "Apa? Tadi waktu engkau nyamperin aku lagi makan. Kemudian karena aku buru-buru, aku langsung mencuci tangan, kemudian salaman kepada ibundaku. Aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Aku teringat, aku takut kalau nanti piring itu yang mencuci adalah ibuku." Allah. Tidak rela jika piringnya dicuci oleh ibundanya. Hati. Sekarang ada ibundanya titipi karuan, "Sekalian, Bu, ya, sekalian." Model apa itu? Ibu kita sudah capek waktu kita kecil, lihat, nyuapin kita, mandiin kita, bersihin kotoran kita, tidak pernah marah kita bangunkan di tengah malam. Dia tatanya sudah giliran orang tua kita sudah sepuh, sudah tua, masih saja kita repotkan urusan-urusan semacam itu. Kita sering guyon dengan anak-anak yang kos seminggu sekali di kampus, pulang bawa tas isinya baju kotor, sudah begitu gayanya, "Mama, besok pokoknya pagi-pagi harus selesai ya, Umi, Mama atau Ibu. Pagi-pagi, Senin pagi sudah beres semua setrikaan loh ya." Gayanya. Sebalik, mestinya tidak seperti itu, hai anak soleh, soleha. Jika engkau pulang seminggu sekali, bilang kepada ibumu, "Ibu, Abah libur, gak usah sibuk. Sekarang saya akan masak nasi, saya akan cuci baju, saya akan mencuci piring, saya akan membuatkan kopi," dan seterusnya. Akan lebih dasar hati tidak sambung, lihat, naudzubillah. Itu bukan saja anak kampus, anak pondok pun kadang begitu. Kalau sudah di rumah tuh manja, dipikir mondok itu untuk kepentingan diri ibunya. Mondok, sekolah agama itu kepentingan dirinya, bukan ibunya. Jadi bakti itu dengan hati. Sekarang bagaimana kita dengan orang tua kita? Kadang sudah tua masih kita repotkan dengan anak-anak kita. Memang orang tua kita senang dengan cucunya, akan tapi kita harus sering minta maaf pada orang tua. Pernah suatu ketika ada orang belanja, beli emas itu, suami istri, anaknya sudah gede-gede, terus ada bayi satu, bayinya itu digendong oleh ibunya sang suami, ibunya sang suami gendong bayi begitu. Akhirnya belanja di toko emas begitu, yang anak yang gede-gede sudah bisa milih sendiri, istrinya milih, kemudian ibunya yang laki-laki tadi sama bayi gendong di pojok toko emas. Kemudian hitung-hitungan waktu itu anggap saja berapa, 7.000 real. Uangnya 7.000 real, tapi uangnya 7.000 real, biayanya dari emas semuanya itu 6.800. Berarti sisa berapa? 200 real. Baik, setelah dikasihkan duit 7.000, rupanya apa? Sama tukangnya tadi tidak kembalikan, penjualnya, "Mas, masih ada 200 real, mana sisanya?" Kata penjualnya apa? "Tadi ibu tadi ngambil cincin, harganya 200 real di pojok cincin kecil sana." Apa kata anaknya tadi? Bilang, "Ibu untuk apa, sudah tua kok pakai cincin-cincin segala." Dikatakan begitu, sang ibu tersinggung, menitikkan air mata, digendonglah sang bayi ke mobil. Itu pun mobil tidak dibukakan sama anaknya, di samping mobil sambil menitikkan air mata. Istrinya yang lihat suaminya ngomong kasar begitu juga tidak terima. "Abang, kok abang ngomong kasar kepada ibu seperti itu?" Diam saja, karena dia salah. Tidak pantas abang ngomong begitu. "Coba abang, kalau seandainya ibu nanti marah, kemudian ibu meninggalkan rumah kita, siapa yang gendong anak kita nanti?" Oh, jahat juga rupanya menantunya. Siapa yang gendong? Dipikir benar-benar baik. Kadang-kadang memanfaatkan begitu. Memang seorang nenek kadang senang sama cucunya, tapi jangan kita menikmati. Boleh kita titipkan anak kita kepada ibu kita, karena dia senang dengan cucunya. Cuma jangan menikmati. "Alhamdulillah ada ibu, lumayan bisa masakin, nyuci baju." Innalillah, hatinya ada di mana itu? Memang saya punya abah senang sama cucunya, saya punya umi senang sama cucunya. Cuma jangan sampai direpotkan oleh anak-anak kita. Kalaupun terpaksa beliau harus mengambil, tetap kita harus minta maaf, "Umi, nanti repot loh ya abah, repot." Enggak. Tapi tetap hati. Loh, itu hati. Kalau kita tidak rela sesungguhnya, itu bukti. Kalau diam-diam kita menikmati, alhamdulillah, daripada punya pembantu, wah, musibah. Neraka itu, biarpun di dalam hati. Allah, halus sekali. Halus sekali yang namanya durhaka. Bekti halus, durhaka juga halus. Itu durhaka itu, halus, bekti halus.
Kita perlu banyak contoh, barangkali itu kita. Contoh. Ibu sakit saja bagaimana kita? Siapa yang datang duluan? Kadang-kadang ibu sakit itulah dia dulu. Abang sudah datang belum? Belum. Waduh, jangan. Kalau sampai kita datang duluan, kita yang suruh beli resep nanti. Allah. Kalau sudah untuk orang tua, berikan semua yang kita miliki, Allah akan ganti dengan spontan. Orang tua lihat, kalau kita sakit, beliau rela apapun akan dijual demi kesembuhan anaknya. Bahkan mungkin sampai ada orang tua berkata, biar saya saja yang sakit, yang penting anakku tidak sakit. Tapi kalau giliran orang tua sakit, kadang-kadang Masya Allah, orang tua yang sakit kita eker-ekeran dengan saudara. Durhaka adalah halus, makanya basa-basi tidak laku dalam berbakti. Sesungguhnya berbakti sesungguhnya dengan hati yang mencintai. Ada sebuah cerita yang sering kami hadirkan juga, tentang 5 bersaudara yang sangat baik. Pendidikan dari ibunya sangat baik. 5 bersaudara. Suatu ketika sang ibu sakit. Sang ibu sakit, masuk rumah sakit, dan ternyata harus opname. Ternyata di saat di rumah sakit opname itu, mereka musyawarah. Di saat ada salah satu yang membuat jadwal menunggu ibundanya, mereka semua spontan, tidak, kami tidak mau pakai jadwal. Terus kata yang paling gede, loh gimana nggak pakai jadwal? Siapa yang nunggu ibu? Jawab mereka apa? Kami akan tinggal di sini semuanya, nggak usah pakai jadwal. Nah itu kan rumah suami, saya akan minta izin ke suami saya baik. Allah, alangkah senangnya kalau seorang istri punya suami yang mendukung istri yang berbakti pada orang tua. Maka termasuk silsilah membina keharmonisan rumah tangga nanti adalah ajari pasanganmu untuk berbuat baik kepada orang tuanya, bukanmu. Saya dengan istri selalu akan mendidik, hei istriku, orang tuamu, orang tuamu, orang tuamu. Seorang istri ajari suamimu untuk berbuat baik kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Sebab kadang ada seorang istri, suaminya itu bantu ibunya sendiri sudah ngedumel, cemberut, model ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu. Nah, akhirnya berlima itu menjaga semua, nggak pakai jadwal-jadwalan. Subhanallah ya. Ada yang laki-laki tidur di teras, yang putri tidur di dalam, Masya Allah, di bawah kolong dan sebagainya. Karena anak-anak yang baik, terdidik baik, sehingga pengen deket. Dan tidak harus seperti itu, harus giliran itu lebih enak. Cuman mereka bisa dan tidak usah dipaksakan. Kalau satu-satu giliran juga cakep, yang penting hatinya itu nyambung. Tapi mereka kebetulan suaminya juga gampang, yang lain istrinya juga gampang, mudah, dan bisa untuk tinggal di situ, maka mereka tinggal di situ sampai beberapa hari, 10 hari. Paling kalau pulang ngambil lihat anaknya pagi-pagi ngapain itu, langsung balik lagi nyiapin anak-anaknya pulang, karena kebetulan orang yang cukup dan tidak jauh dari rumah sakit tersebut. 10 hari, 15 hari. Hari ke-15 hari ada salah satu dari anaknya. Salah satu dari anaknya pergi ke tempatnya sang dokter, tempat jaga, tempat posnya, kantornya. Bertanya tentang keadaan ibundanya. Ibu saya yang di kamar nomor ini bagaimana dokter? Dilihat, oh alhamdulillah sudah baik semuanya, Masya Allah. Ini sudah boleh pulang nih, Masya Allah, sehat, boleh pulang. Seneng, alhamdulillah, boleh pulang bener dokter? Iya boleh pulang. Di saat dia mau berdiri begitu, mau buka pintu, di stop sama dokter. Ibu, mohon maaf, sebentar. Memang ibu itu sudah boleh pulang, tapi obatnya masih ada sisa sedikit, tanggung. Karena obatnya ini bisa sampai nanti malam. Sekarang sudah siang jam 12, nanti malam sekalian, pulangnya besok saja bagaimana? Oh begitu ya, baik dokter. Ya, sampaikan ke keluarga begitu. Baik dokter. Keluarlah anak perempuan tadi, nemui ibunya dengan sukacita, gembira, senang dicium ibunya. Ibu sudah sembuh, kata dokter, ibu boleh pulang. Yang lain kaget, bener ciuman, rangkulan, senang lihat ibunya sehat, boleh pulang. Setelah begitu diam, mereka semuanya diam. Musyawarah, besok harus pulang, siapkan semuanya. Rupanya anak yang pergi ke dokter tadi ngusulkan, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semuanya, ibu harus pulang dan sehat. Maka dari itu, ibu pulang di rumah harus kita siapkan di rumah. Sekarang 15 hari rumah, kamarnya tidak pernah ditempati, kayak apa kira-kira? Kamar mandinya 15 hari tidak pernah diganti airnya, kayak apa? Rumahnya 15 hari ditinggal, kayak apa? Kata abang-abangnya, terus gimana ini? Harus ada satu yang pulang, ngalah. Pulang duluan. Nggak ada yang mau. Diam, toleh, dilaririk semuanya. Rupanya yang pergi ke dokter tadi, anak perempuan yang pergi ke dokter tadi mengusulkan, gimana kalau saya saja yang pulang untuk bersihkan rumah, dok? Oh ya, nggak apa-apa, pulang dulu. Pulanglah dia.
Pulang sampai di rumah, betul. Sore di rumah bersihin. Dibantu yang ada, pembantunya juga dibersihin. Air dibersih, dikosongin, diganti air yang baru, spraynya diganti, jendelanya dibuka semuanya. Saking seriusnya ini di dalam membersihkan kamarnya. Sampai HP dimatikan, tidak pengen keganggu. Ini WA, HP sudah pikir mati. Dimatiin sudah. Saking capeknya tertidur malam hari itu. Tidur pagi, salat subuh, setelah itu nunggu habis sarapan, buat sarapan, nunggu. Kapan ibunya mau datang? Kok tidak ada berita, kok tidak ada telepon masuk, nggak ada ini. Dicari HP-nya, dilihat. Dimatikan semalam HP-nya itu. Rupanya HP dimatikan, makanya tidak ada yang ngebel. Setelah dibuka HP itu banyak SMS masuk. SMS dari kakak-kakaknya semuanya masuk. Kaget dia. Ada apa kok SMS banyak begitu? Belum sempat membaca SMS, rupanya ada ambulan masuk. Tambah gemeter, dibantinglah itu HP. Ibu pulang. Ambulan datang, sudah di depan mukanya. Dia gemeteran, jangan-jangan ibunya meninggal. Dia ketakutan. Dilihat kakaknya yang pertama keluar, kakak yang kedua, adiknya. Ibunya mana? Suster, kau pakai suster kalau kenapa dengan ibu? Terakhir, ada seorang ibu tua yang pakai kerudung, sudah bisa tersenyum dan berjalan sendiri. Ibunya sehat. Kaget, ibu dirangkul, dipeluk semuanya, Masya Allah. Kenapa abang harus pakai mobil ambulan, bikin deg-degan saja? Kenapa anda pakai mobil pribadi? Semuanya punya mobil sebetulnya. Ya tadi semula pengen pakai mobil pribadi, cuman kalau pakai mobil pribadi kan tidak bisa bareng-bareng semuanya. Kalau pakai ambulan kan bisa begini, riung, ngelingker begini. Oh begitu rupanya. Subhanallah. Tapi bikin kaget. Iya, tapi kan yang penting Umi sehat, ya kan? Yang penting ibu sehat. Begitulah lihat keadaan. Akan tetapi, ini loh. Akan tetapi ketahuilah, Allah Maha tahu apa yang ada di hati anak-anaknya itu semuanya. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatinya anak-anak tersebut. Karena yang namanya berbakti bukan basa-basi. Allah tahu. Dan kenapa anak yang salah satu anak perempuan tadi datang ke dokter, ada apa itu semuanya? Dia pengen lihat keadaan ibunya, kemudian dia memilih pulang. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dia pergi ke tempatnya dokter tadi, dia pengen tahu memang keadaan ibunya. Akan tapi kemudian dia memilih pulang pun juga Allah tahu. Dan ketahuilah, dia memilih pulang duluan tadi, sebetulnya dia itu ingin menghindar dari dimintai sumbangan keluarkan ibunya dari rumah sakit. Karena dia tahu waktu ke dokter tadi habisnya sampai 15 juta atau 20 juta. Sudah bisa dihitung berlima, nanti saya dapat berapa. Pura-pura dia, sok sih bu. Ya itu. Makanya dia milih pulang duluan. Allah Maha tahu. Lalu maksudnya apa? Tersembunyi, basa-basi nggak sah. Hakikat kita berbakti pada orang tua. Makanya sangat hina, rendah, busuk kalau seorang anak tiba-tiba berbakti kepada orang tuanya hanya mengharap. Mengharap apa? Mengharapkan sesuatu pemberian dari orang tuanya. Hina dan rendah. Bukan seperti itulah orang-orang yang berbakti secara sesungguhnya kepada orang tua. Ayo kita koreksi diri kita sendiri, bagaimana kita bicara dengan orang tua kita. Seorang anak gadis yang cerdas disekolahkan oleh ibunya. Bahkan waktu perjalanan sekolahnya itu, karena ibunya seorang fakir penjual daun. Ini kisah di Jawa Tengah. Seorang penjual daun, sehingga waktu anaknya tiba-tiba ditinggal oleh suaminya, masih anaknya umur SD kelas 5. Jadi dari SD ke kelas 5 sampai SMA selesai kan 7 tahun. Tanpa terasa tiba-tiba sang anak itu sudah membawa ijazah dan berkata, ibu aku sudah selesai SMA. Selesai SMA. Kemudian cerita, ibu karena prestasi saya tinggi dan bagus, kata pak guru dan kepala sekolah, sebaiknya saya melanjutkan kuliah. Dengar kalimat kuliah itu, ibunya menangis karena itulah kalimat yang paling ditakuti selama ini. Karena takut tidak bisa membiayai. Nitikkan air mata, kuliah nak. Iya ibu, kata pak guru, saya berprestasi, saya bisa bagus nanti di kampus. Kuliah di mana nak? Katanya fakultas ekonomi saja. Biayanya berapa nak? Dia cerita, ini sudah bawa brosurnya begini. Nangis sang ibu. Nak, kalau duit sebanyak itu ibu punya dari mana? Cuman ibu punya kalung, anting, ini semua dikeluarkan semuanya. Coba kamu hitung nak, kira-kira cukup atau tidak nak? Dikeluarkan semuanya. Yang ditabung selama ini jualan daun, dibelikan anting kecil, cincin kecil.
dikumpulin, dibawa oleh anaknya, diukur-ukur, setelah ditanyakan cukup untuk kuliah dan ada sisanya untuk bekal. Dan subhanallah, memang karena anak ini cerdas, waktu di kampus itu cerdas, nilainya tinggi, IP-nya tinggi, tertinggi bahkan, sehingga ia mendapatkan beasiswa. Baru S1 dia dapat beasiswa lagi untuk melanjutkan S2. Dan ibunya merasa ringan beban karena anaknya dapat beasiswa. Waktu mau melanjutkan S2 sudah dipinang oleh seorang pengusaha karena lihat anak ini adalah bagus, baik, berprestasi, sehingga dinikahi oleh seseorang. Nikah, melanjutkan S2 sampai S2 nya selesai, kemudian bantu suaminya yang ngurusi perusahaannya, kaya. Ibunya di kampung. Suatu ketika sang suami mengatakan begini, wahai istriku, ibu di kampung, gimana kalau ibu kita boyong saja ke kota? Sang anak perempuan tersebut masih mikir, diboyong ke kota, bang? Iya, daripada ibu di sana sendirian. Mikir-mikir, ya gak apa-apa juga, bang. Selama ini, kalau selama ibunya di kampung, pulang ke kampung hanya setahun sekali, kalau hari lebaran atau saat-saat libur. Akhirnya ada kesepakatan antara istri dengan suami untuk membawa ibundanya tadi. Dijemputlah ibunya. Dijemput ibunya, hari pertama makan bersama di rumah anaknya. Hari pertama makan bersama di rumah anaknya. Disiapin makanan, ada nasi, adalah masakannya orang kota. Sang anak ini memang tidak pernah mengabdi kepada ibunya, belum pernah mengabdi kepada ibunya, hanya sibuk belajar saja. Dia tidak ngerti kesukaan ibunya. Dan ibunya itu kalau di rumah itu biasanya masak nasi tim. Nasi tim itu nasi yang lembut, sehingga bagi orang tua enak dikunyah. Nah, karena anak tidak ngerti kesukaan ibunya, ya dibuatin nasi biasa, sehingga sang ibu ini bingung mau makan, tidak bisa makan nasi keras karena ibunya sudah sepuh. Cuman seorang ibu kadang-kadang di rumah anaknya sendiri kadang sangat menjaga, nggak pengen repoti anaknya, sehingga bingung mau makan nasi, nggak bisa, kalau tidak dilembutin nggak bisa mengunyah. Sehingga sang ibu ini pengen mengambil sayur, rupanya karena sudah sepuh, nggak pernah biasa makan di meja yang begitu, agak tinggi begitu, sehingga waktu ngambil sayur begitu, tumpah sedikit. Cuman tumpah sedikit, dia sudah merasa takut karena menumpahkan kuah di meja yang bagus. Akhirnya Pak, dia berusaha mengambil lagi, karena Pak, belum ada kuahnya yang masuk ke piring, karena nasinya harus dilembutkan. Ngambil yang kedua kali, tumpahnya lebih banyak lagi. Apa kata sekarang? Ibu, kenapa kok seperti itu? Kok tumpah-tumpah, kotor jadinya? Sudahlah kalau begini, tidak usah makan di sini, ibu dibuat di meja sendiri aja. Banyak orang semacam ini. Bapak ibunya dibuatkan kamar kecil, dibuatkan meja makan sendiri, dipisah, dibedakan, karena dia seperti itu, dianggap kotor, dianggap sampah. Ketahuilah, rumah kita berkah karena orang tua kita. Jangan kepinggirkan beliau. Kalau kita punya rumah, paling enak seharusnya orang tua kita tempatnya, kalau kita pengen berkah. Ini musibah. Mestinya akan diambilkan kuah, akan tapi malah membentak ibunya. Lihat, banyak orang-orang semacam ini. Dan kadang begitulah orang, misalnya seorang laki-laki yang menikah dengan wanita kaya misalnya, itu kadang-kadang kayak kisah maling kondang, itu biasanya kisah khayal ya, begitu kisah biasanya rata-rata umumnya. Jadi merasa gengsi, malu membawa bapaknya, ibunya ke kota. Karena apa? Istrinya keluarga kaya. Atau sebaliknya, seorang wanita yang melarat dinikahi oleh orang kaya, kadang merasa malu dengan ibu bapaknya, sehingga membawa ke kota ragu-ragu. Kayak tadi, anak tadi begitu tawari, kenapa ibu kita tidak kita bawa ke sini saja? Mikir panjang, karena apa? Gengsi, malu dengan ibunya. Ketahuilah, ibu kita adalah penuh berkah. Awas, hati-hati. Jangan sampai kita itu menjadikan ibu kita marah, biarpun tersembunyi di dalam hatinya. Ayo sekarang kita semua bedah diri. Bagaimana urusan kita dengan orang tua kita? Bagaimana hati kita dengan orang tua kita? Hati, bukan basa-basi, gak laku basa-basi. Hei yang merantau, bagaimana engkau dengan bapak ibumu? Siapa orang pertama yang kau telepon waktu engkau selesai dari sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha? Mungkin seorang pengusaha yang telah memberikan kepadanya pekerjaan, atau orang yang telah meminjamkan uang kepadanya, ditelepon terlebih dahulu, terima kasih, minal aidin wal faizin. Tadi ibunya di urutan yang kedua 5. Allah, mana ibumu? Kalau takkan di mana? Mana? Hatimu tidak ada ibundamu? Hatimu tidak ada ayahandamu? Terus mau kemana? Surgamu ada di situ.
Lihat, ini begitu pentingnya. Kadang urusan pernikahan, lihat, ada anak zaman sekarang. Makanya ini masuk pendidikan anak. Kalau anak kita tidak kita kenalkan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah, kita akan sengsara. Sekarang menikah saja sudah melanggar orang tua loh ya. Demi cinta katanya. Kebodohan, nyiksa orang tua demi cinta. Lihat, tidak lama bakal sengsara dia. Menikah, tak taunya orang tuanya marah, orang tuanya tidak ridho. Asalkan orang tua yang benar ya. Kadang orang tua tidak ridho karena orang tuanya nggak benar. Misalnya orang tua yang menghendaki anak perempuannya menikah dengan seorang yang kerjaannya haram, maka seorang anak perempuan wajib menolak. Cuman yang menjadi masalah adalah orang tuanya memilihkan yang benar. Ini makanya gara-gara jatuh cinta itu, gara-gara seneng duluan. Musyawarah sudah tidak berlaku lagi. Pokoknya harus dapat dia, biarpun masuk neraka setelah itu. Sekarang anak-anak muda seperti itu. Yang dilihat film, televisi, apa petualang cinta, ya, sehingga lari dari bapaknya, lari ibunya, kemudian hidup sebatang, hidup di pinggir kota dengan hanya dengan tenda, setiap hari cari kerjaan, kelihatannya bahagia. Itu filmnya akan dipotong itu. Coba dilanjutkan kisah selanjutnya, tuh sengsara itu, durhaka ke orang tua itu. Sengsara, orang durhaka kepada orang tua akan dihukum oleh Allah di dunia kalau urusan pernikahan dan sebagainya. Makanya pernikahan kita ini harus untuk berbakti ke orang tua. Kalau kita menikah tidak untuk berbakti pada orang tua, sengsara kita. Pernikahan kita untuk saling bantu, saling tolong dalam berbakti pada orang tua. Menikah dengan durhaka kepada orang tua akan diberi hukuman oleh Allah. Mungkin suaminya akan jahat, atau kalau suaminya tidak jahat, ketahuilah akan ada musibah datang kepadanya, atau diberi oleh Allah anak yang lebih jahat daripada dia. Pokoknya orang yang durhaka kepada orang tua tidak boleh mati kecuali dihukum dulu di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat tidak bisa masuk surga. Ayo sekarang kita lihat orang tua kita. Kalau orang tua kita bertanya kepada kita, kamu punya duit tidak? Jangan berkata tidak kalau kita punya duit. Jangan berbohong. Katakan, ibu saya punya duit 500.000. Ibu butuh tak? Serahkan, kita bisa tahan lapar. Biasa ibu kita tahan lapar. Kenapa kita tidak tahan lapar? Dan begitu seterusnya, masih banyak kisah tentang berbakti pada orang tua. Harus, ini sekarang kita koreksi diri. Lalu anak-anak kita ini harus kita dekatkan makna ini. Kita fahamkan makna ini. Tidak cukup kita besarkan anak kita lalu tidak tahu berbakti pada orang tua. Kalau kita besarkan anak kita tidak tahu berbakti pada orang tua, musibah. Kita yang sengsara. Dan kalau ada anak durhaka kepada orang tua, dia di neraka. Ternyata anak tadi nanti juga akan menuntut, saya menjadi durhaka karena bapak saya salah menyekolahkan saya. Wah, bapaknya masuk neraka juga. Na'udzubillah. Makanya pendidikan anak itu penting. Kebetulan ini anak-anak ada yang tamat SD, SMP, SMA. Kau sekolahkan di mana? Tidak cukup sekolah favorit, tapi sekolah yang mengenalkan Allah itu nomor satu sebelum mereka sekolah mencari dunia. Karena sekolah yang mengenalkan Allah inilah yang mengajari mereka berbakti pada Allah, Rasulullah, orang tua. Kalau anak kita tidak kenal Allah, mustahil dia bisa berbakti secara sesungguhnya. Kalau berbakti itu basa-basi hanya karena pernah dibaikin sama orang tuanya, tapi diam-diam di dalam hatinya adalah apa? Mengharap sesuatu. Mengharap sesuatu tersembunyi di dalam hati, apakah warisan, pemberian dan seterusnya. Pernah suatu ketika, lihat, kalau kita bicara tentang budinya orang tua luar biasa, kebaikan orang tua tidak bisa kita hitung-hitung. Begitu besarnya perjuangan orang tua kita. Suatu ketika ada seorang anak muda pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, seorang alim besar namanya Abdullah bin Umar. Beliau menyaksikan ada anak muda yang menggendong ibundanya, luar biasa. Dari wukuf digendong sampai tawaf sampai sa'i, luar biasa anak ini. Menggendong ibundanya untuk beribadah. Sampai karena ibundanya itu agak susah digendong sehingga diikat pakai pengikat sampai lehernya itu luka. Allah, gara-gara menggendong ibundanya. Setelah selesai sa'i, tahallul, dekat kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Wahai Abdullah bin Umar, apa yang aku lakukan ini dengan menggendong ibundaku untuk umrah dan untuk haji, dan ini yang diinginkan oleh ibundaku, dan ibundaku sudah sangat senang dengan ini semua. Apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas budi dan baiknya orang tuaku kepadaku? Spontan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dijawab, tidak. Apa yang engkau lakukan, apa yang kau lakukan dengan menggendong ibundamu sampai selesai haji ini
Sampai luka yang kau rasakan di punggungmu itu tidak ada apa-apanya dibanding sedetik saat ibundamu melahirkanmu. Saat ibundamu melahirkanmu, taruhannya adalah nyawa. Dan kemudian sangat jauh perbedaan cara menggendong seorang anak dan cara menggendong seorang ibu. Menggendongnya seorang anak ibundanya dan menggendongnya seorang ibu terhadap anaknya sangat beda. Kalau seorang ibunda menggendong anaknya, lihat sambil menimang-nimang. Dia berharap kapan anakku bisa membuka mata. Setelah buka mata, kapan anakku bisa duduk. Setelah bisa duduk, kapan anakku bisa berjalan. Setelah bisa berjalan, kapan anakku bisa gede. Dan seterusnya. Itulah ibunda kalau menggendong anaknya. Harapannya adalah kapan besar, kapan besar, kapan besar. Tapi kalau seorang anak, di saat menggendong anaknya, ibundanya yang sakit, kadang terlintas di benaknya, kapan ibuku mati. Nah, dan bukan main-main ini. Ini hakikat. Banyak anak semacam ini. Bukan main-main. Banyak. Karena merasa capek, kapan ibuku mati, innalillah. Neraka bagi orang-orang semacam itu. Ayo sekarang koreksi diri. Bagaimana dengan ibu kita? Keberkahan, kalau punya masalah dalam rumah tangga kita, urusan apapun, kembali dulu ke urusan orang tua. Jangan-jangan kita termasuk orang yang menyakiti orang tua kita. Mengangkat suara di hadapan orang tua, enggak masuk. Enggak masuk. Kalau sudah orang tuamu berkata, dengar dan dengar dan dengar. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau syariat memerintahkan sesuatu wajib, tapi kalau sudah ditumpangi oleh perintah orang tua, wajib di atas wajib. Sholat bagi saya adalah wajib. Tapi kalau sudah orang tua berkata sholat, nak, lebih wajib lagi Allah. Dan begitu seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita adalah anak-anak yang berbakti sesungguhnya pada orang tua kita. Dan koreksi diri, jangan mengoreksi orang lain. Jangan mengoreksi saudara, jangan mengoreksi adik, jangan koreksi siapapun. Kita perlu koreksi diri bagaimana kita dengan orang tua. Kemudian yang terakhir, kalau orang tuaku sudah terlanjur meninggal dunia, bagaimana ini aku belum sempat berbakti pada orang tuaku. Aku baru sadar dengar pengajian pun baru hari ini, tapi aku nyesal. Dulu aku sering ngomong kasar, aku sering berbohong, aku banyak kesalahan dengan orang tuaku. Bagaimana saat ini aku ingin tobat. Allah Maha Kasih, pintu maaf selalu terbuka. Kalau memang sudah benar-benar meninggal, ada jalan. Tapi kalau masih hidup, lihat, kembalilah kepada orang tua. Segera, yang punya masalah, segera. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ada 3 hal lakukan. Lakukan 3 hal untuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal. Yang pertama, tidak berat. Tapi yang menjadi masalah hatinya tadi nyambung atau tidak. Yang pertama adalah jangan engkau berdoa kecuali orang tuamu engkau bawa dalam doamu. Bapak ibu pernah doa, ya Allah berikan kepadaku rezeki yang banyak. Dulu waktu belum menikah sama bapak-bapak, ya Allah berikan pada saya jodoh, ya kan? Apalagi anaknya sukses, doa. Itu doa. Orang tua kita bawa atau tidak? Allah, kadang baca doa setebel ini ibunya lupa, dilupain. Bapaknya dilupakan, Masya Allah. Maka ini tanda bakti bahasanya. Dan saat hidup pun demikian. Jangan sampai kita lupa mendoakan orang tua. Kebaikan orang tua kita tidak bisa dihitung. Sangat banyak, sangat banyak. Doa saja kok susah tuh. Memangnya bayar kita berdoa? Dan sangat gampang. Yang menjadi masalah adalah hati yang tidak sambung. Orang tua telah meninggal dunia. Maka dari itu, ayo kita doakan orang tua kita. Setiap kali berdoa, jangan sampai orang tua kita tidak kita bawa. Dan doa untuk orang tua yang telah meninggal dunia masih sederhana. Apa doa untuk orang tua yang telah meninggal dunia? Doanya sederhana, ya Allah berikan pengampunan dan kasih sayang. Allahumma warhamhu. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah ampuni. Karena sudah meninggal kan? Ampuni orang tuaku dan berikan kasih sayangmu. Setelah diampuni, beres. Kasih sayang, rahmat, pemberian dari Allah karunia di alam barzah. Doa kok susah bener. Yang menjadi susah adalah hati yang tidak sambung. Tanyakan diri kita sendiri. Setiap habis sholat kita berdoa. Usaha macet, doanya banyak, ibunya ditinggal, pantesan gak dikabul-kabul Allah. Tanda bukti kita adalah jangan dilupakan orang tua kita di dalam berdoa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendapatkan rizki dari Allah, jangan lupa dipotong itu bagian rizki. Kita sedekahkan untuk perjuangan, jihad, dakwah, pesantren, yatim, anak fakir, orang fakir. Niatkan ini adalah untuk orang tua. Artinya jatah orang tua tetap hendaknya kita berikan. Kalau seandainya kita menjadi anak yang berbakti lalu beliau hidup, kita kasih berapa? Kasih berapa?
Misalnya saya ngasih 10.000, keluarkan biarpun sudah meninggal dunia. 10.000 dikasihkan siapa? Kasihkan ibu melalui pesantren, melalui masjid, melalui orang fakir, nyampe. Sekarang anggap saja orang tua kita hidup bersama kita, lalu Anda orang yang hidup hati Anda. Kenal orang tua, hati Anda bersama orang tua, lalu orang tua Anda butuh, lapar, dikasih makan atau tidak? Kasih. Sementara orang tua kita butuh doa, kenapa tidak kita doakan? Karena hati kita yang kurang sambung. Dan itu durhaka halus namanya kalau nggak sambung dengan orang tua. Lalu doain saja susah, kemudian nanti memotongkan rezeki. Potong rezeki. Bisa kita termasuk orang yang punya uang jutaan, ya sama, niatkan. Dan kalau kita bersedekah dengan niat untuk orang tua, double pahalanya. Kalau saya sedekah 100 juta untuk pondok pesantren, dapat pahala 100 juta. Tapi kalau saya niatkan pahalanya ingin dirasakan oleh ibuku, oleh bapakku yang telah meninggal, maka pahalanya nyampe kepada ibunya dan juga nyampe kepada saya, plus sambung. Ingat, ini loh pahala bakti. Makanya jangan tanggung kalau berbuat baik. Ibu sedekah kepada orang fakir 1.000 rupiah, niatkan untuk ibu. Dan ingat, ini loh yang mahal. Ingatnya ini loh yang mahal. Saya sedekah ngasih makan 1 piring kepada orang, ingat ya Allah, semoga pahala nyampe kepada bapak ibuku. Allah. Bahkan mungkin mendoakan dengan tangis, karena apa? Ingat ibunya dulu juga pernah ninggalkan sholat mungkin, atau begini, takut dihukum oleh Allah. Jangan kau hukum, ya Allah, jangan kau hukum. Insya Allah tidak bakal dihukum oleh Allah, karena anaknya soleh. Yad'u lahu, yang mendoakan seperti itu disebutkan dalam hadis. Yang ketiga adalah min abarril birri silatu wuddi abih. Termasuk berbakti yang sangat bekti adalah menyambung silaturahmi orang tua. Artinya apa? Siapa yang pernah dibaikin oleh orang tua kita, hendaknya kita baikin, kita lanjutin. Misalnya orang tua kita dulu setiap lebaran bagi-bagi sarung di sana, sebisa mungkin kita sebagai anak lanjutkan. Mungkin kualitasnya tidak seperti bapak kita, karena bapak kita kaya raya, kita tidak sekaya bapak kita misalnya. Kalau kita lebih kaya, tentunya lebih besar lagi. Apa? Nyambung silaturahmi yang pernah disambung oleh orang tua. Maka memutus silaturahmi yang dibangun oleh orang tua adalah termasuk durhaka halus. Dan harus kita ketahui, orang yang paling dekat dengan orang tua kita, yang paling baik dibaikin oleh orang tua kita adalah anak-anak orang tua kita. Siapa mereka? Saudara. Makanya kalau ada orang rebutan waris, itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Dia melakukan 3 dosa: durhaka ke orang tua, ngambil harta saudaranya, memutus tali persaudaraan. Allah. Sudah begitu ngerebut waris, umroh lagi, haji, dia masuk neraka lewat Mekah namanya itu. Hati-hati itu, nggak bisa masuk surga. Dia melakukan dosa gede, ibunya bakal marah karena kita merebut harta anak kita, saudara kita. Nanti insya Allah pembahasan lain ini, pembahasan silaturahmi nanti. Ini kita fokus kepada berbakti kepada orang tua. Lihat 3 hal. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, lakukan 3 hal. Jangan Anda berdoa kecuali Anda bawa orang tua dalam doa. Yang kedua, kalau dapat rezeki, termasuk amal baik yang kita lakukan seperti dilakukan oleh para salafun saleh, kita hadiahkan, ya Allah, semoga kebaikan yang terjadi saat ini ya Allah berikan kepada bapakku yang telah meninggal dunia. Menghadiahkan pahala yang disepakati oleh para ulama. Dan makna yang ingat ini loh yang mahal. Ingatnya ini. Dan juga sambung silaturahmi, Masya Allah. Kebaikan-kebaikan yang pernah dibangun oleh orang tua kita, kita lanjutkan. Jangan sampai kita memutus. Kalau kita memutus termasuk durhaka pada orang tua. Ini saja yang bisa kami hadirkan singkat tentang berbakti kepada orang tua. Dan insya Allah pada silsilah berikutnya kita akan tata lagi bagaimana nanti suami istri yang baik, dengan anak, dengan adik, dengan tetangga, dengan pembantu. Oh, ini semuanya sempurna. Jangan sampai neraka kita dibawa pembantu. Ibadah baik, umroh, haji, sedekah banyak-banyak, tak tanya dolim sama pembantunya, neraka. Na'udzubillah. Kita ingin jadi ahli surga semuanya. Secara akal, pandangan mata lahir, sebelum bicara batin, akal. Kalau tiba-tiba ibu melihat seorang wanita, bapak-bapak melihat seorang wanita, sangat baik dengan bapak ibunya, cantik atau tidak? Cantik. Sudah begitu sama saudaranya, baik, akrab-akrab betul. Sama tetangga juga baik. Ini yang pertama, yang satu. Sama suami, Masya Allah, khidmahnya luar biasa. Sama pembantu, Masya Allah, memanggil dengan kalimat yang lembut, cantik atau tidak? Sekarang yang satu lagi, sama bapaknya baik, tetangganya baik, cuman sama pembantu ngomongnya kasar. Cantikan mana? Cantikan pertama kan? Ya begitu. Ini perlu pendidikan kita itu, perlu pendidikan. Sampai kapan? Sampai kita mati nanti.
Baik, insyaallah ini saja yang bisa kami hadirkan. Wallahu a'lam bissawab. Doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah. Muliakan kami ya Allah dengan orang tua yang ahli surga ya Allah. Muliakan kami dengan anak-anak yang bisa berbakti kepada kami, dan jadikan kami Allah anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami. Kami mohon ya Allah, saat ini, detik ini, jadikan ini saat sadar kami ya Allah kepada orang tua kami. Bantu kami untuk bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang saat ini kami lihat dengan hati kami. Orang tua kami ya Allah, yang tubuhnya mulai membungkuk, kulitnya keriput, pandangannya kabur, rambutnya memutih, jalan tertatih-tatih. Kadang kami masih membentak mereka ya Allah. Kadang kami masih merepotkan mereka ya Allah. Kami mohon angkat derajat orang tua kami dan ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir, ada anak-anak yang masih sering mengangkat suara di hadapan orang tuanya, menyakiti orang tuanya, belum patuh kepada orang tuanya, kami mohon ya Allah, detik ini jadikan mereka anak yang berbakti pada orang tua mereka, dan jadikan itu sebab Kau kabul hajat mereka semua ya Allah. Ya Allah, kami ingin mengambil surga kami yang Kau letakkan di bawah telapak kaki ibunda kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang bisa berbakti pada orang tua kami ya Allah. Jauhkan kami dari ngomong kasar kepada orang tua kami, dan jadikan hati kami mencintai orang tua kami dengan sesungguhnya ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang bisa mencintai kami dan berbakti kepada kami ya Allah. Maka jadikan kami ahli surga, dan orang tua kami ahli surga, dan anak-anak kami ahli surga ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua ya Allah. Lembutkan lidah kami untuk bertutur kata kepada orang tua kami ya Allah. Lembutkan, indahkan perilaku kami ya Allah di saat kami berurusan dengan orang tua kami. Dan jadikan ya Allah orang tua kami selalu memaafkan kami. Dan ya Allah, jadikan orang tua kami selalu memaafkan kami, lapang hati, lapang dada untuk kami. Dan jauhkan kami dari menyakiti orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami dan orang tua kami, dan Engkau Maha tahu tentang anak-anak kami. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami semua ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami, mudahkan kami untuk membimbing anak-anak kami agar kenal kepadamu ya Allah. Jangan sampai anak kami hanya kita didik urusan dunia mereka. Kami ingin mereka kenal akhirat, kenal Engkau ya Allah, sehingga mereka di saat berbakti karenamu ya Allah. Dan ampuni jika ada di antara yang hadir ini orang tua yang telah salah menyekolahkan anak-anak mereka, hanya sekedar disekolahkan akan tapi mereka tidak kenal kepadamu ya Allah. Maka ampuni orang tua mereka, dan kembalikan anak-anak mereka ke jalan yang Kau ridai ya Allah. Dan jadikan kami semua ini ahli surgamu ya Allah. Ahli surgamu ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, kami dan anak-anak kami jadikan pejuang-pejuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad, hingga Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang berdakwah bersama kami, apakah yang berjuang dengan ilmu mereka, atau harta mereka, atau tenaga mereka, atau pikiran mereka, atau dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon ya Allah, jadikan itu sebab mereka bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Terima, berikan keikhlasan kepada semua mereka itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, yang bisa saling tolong-menolong untuk berbakti kepada orang tua ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami keturunan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, mulia di dunia, mulia di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ya Allah. Kami ingin ya Allah, orang tua kami sudah Kau ampuni dosa mereka, dan Kau kasih sayang-Mu Kau berikan kepada mereka orang tua kami, dan kasih sayang-Mu Kau berikan kepada kami saat Kau cabut nyawa kami. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.